Halo Sobat Usman, balik lagi di channel Sinyal Kadari Breed. Oke, di video ini kita lanjutin tentang si Giboso kemarin. Di beberapa video kita udah ulas, tapi belum rezeki. Kalau teman-teman ngikutin dari video-video saya yang sebelumnya tentang si Giboso ini, hasilnya betinanya nelur, ngisi, netes, tapi ternyata mati anakannya, netes 3, mati semua. Itu hal yang wajar buat kita yang senang ngembang biakin kenari atau beternak kenari. Itu hal yang wajar karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktornya dan segala macamnya udah saya bahas kemarin, teman-teman bisa kepoin dari video yang sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana si produksinya bisa dikatakan fail atau gagal? Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Intinya apapun hasilnya, yang penting kita tetap semangat, tetap bersyukur, supaya kalau ada kegagalan bukan jadi penghambat atau malah bikin kita mundur. Tapi setelah gagal kita riset, kita pelajari kenapa bisa seperti itu, kita ulang lagi, kita sesuaikan, kita optimalkan ternaknya supaya kedepannya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang si jantan Giboso dan si betinanya sudah saya siapkan lagi. Si betinanya waktu anakannya mati, anak yang ketiga juga mati, langsung saya cabut sarangnya semua. Kemudian si betinanya saya masukin ke kuliaran besi kayak gini, digabung aja sama kenari yang lain, kemudian dijemur dan dibiarkan mandi sendiri 1-3 harian lah. Setiap harinya dijemur sekitar 30 sampai 60 menit. Biasanya saya seperti itu. Nah, setelah betinanya seperti itu, dikembalikan lagi ke box. Si betinanya dibalikin lagi ke box supaya si betinanya lebih cepat naik birahinya. Kalau dibikin sendirian lagi, biasanya kalau kelamaan di peliharaan malah dia lama naik birahi. Jadi sekarang si betinanya mau kita masukin ke box supaya si betinanya lebih cepat siap lagi, karena si Gibosonya masih tetap gacor, mudah-mudahan masih mau ngawin. Biar produksi kedua ini kita lihat apakah akan mati lagi atau sesuai dengan yang kita harapkan hasilnya, kita bisa panen anakan Giboso sama betina AF panda yang kemarin. Kalau gagal lagi berarti sesuai dengan video saya yang kemarin, kita harus riset lagi biar kita bisa menentukan kegagalannya dari faktor cuaca, faktor betinanya yang memang jelek ngeloloh, atau faktor yang lain. Nah, kita coba lagi karena posisinya sudah siap, kita tinggal nyatu-nyatuin aja biar nanti ngawin lagi, mudah-mudahan nalur lagi, bisa ngisi, netes lagi, dan mudah-mudahan bisa panen anakannya. Oke teman-teman, kita langsung ke si Giboso sama si betina AF pandanya. Ya teman-teman, yang pertama kita ke si betina AF nya dulu. Ini yang betina panda kemarin udah saya pegang. Kita lihat lagi si perutnya. Ini belum terlalu siap sih. Kita lihat. Nah, ini perutnya masih, warnanya masih masih mati istilahnya. Warnanya belum hidup. Dia belum merah bener. Kalau teman-teman yang ngikutin video saya dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya udah lihat, mungkin perutnya ini akan merah ati, merah hidup gitu ya. Kemudian dia licin, bersih. Ini kan di si perutnya ini masih kayak ada, kayak masih ada putih-putih gitu. Berarti ini masih belum bengkak. Kalau dia udah mulai bengkak, biasanya dia mulai licin, bersih. Warna merahnya juga nyala, merah ati. Nah, tapi biar cepat siap, betina ini udah dari kuliaran, kita masukin ke box lagi supaya merangsang birahi dia itu lebih cepat naik, supaya lebih cepat siap kawinnya. Sekarang kita masukin ke boxnya yang ini di sini. Nah dimasukin. Nah, betinanya udah masuk di box ya teman-teman. Ini ada kuliaran anakan sebentar. Nah, halangin. Kita geser dulu. Nah, ini betinanya. Kalau teman-teman yang ngikutin kemarin, boxnya bukan di sini ya. Boxnya di yang ini. Cuman ini bukan sugesti, tapi iseng-iseng aja.
Untuk yang kali ini kita coba si betinanya kita pindah box. Posisinya kan sekarang jadi ngadepnya ke sini. Nah, ngadepnya jadi ke sini. Asalnya kan di sini dia. Ngadepnya ke sana. Nah, sekarang kita coba di sini. Iseng aja sih ini. Siapa tahu ada pengaruhnya, makanya saya coba pindah ke box ini. Nanti kita tinggal nunggu si betina ini siap, tanda-tandanya gampang teman-teman. Nanti kalau si betina ini udah mulai nyobekin koran, kemudian sobekan si korannya itu dia kumpulin di cepuk minum atau di cepuk pakan, itu tandanya udah mau siap. Kita cek perutnya, biasanya udah bengkak, udah merah hidup biasanya. Tinggal kita masukin jantan, masukin sarang, serabut biar dia nyusun sarang sendiri, sambil masukin jantan sekalian gak apa-apa. Kita pantau, kalau langsung ngawin biarin aja ngawin sampai si telurnya 2 kalau saya. Sampai si betina ini nelur 2, jantan dipisah. Tapi kalau kebutuhannya sedikit, dalam artian si jantannya nggak akan kita kawinkan dengan betina lain, jantannya didem aja di sini. Biar mungkin bisa bantu nanti si betinanya untuk ngelolo anakannya kalau netas. Nah, setelah di sini seperti biasa, udah nggak usah dijemur lagi kalau saya. Tinggal kasih pakan, minum, telur rebus. Udah itu aja, sosin. Kalau karena ini bukan kenari warna, sosinnya bisa 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu cukup. Oke, sekarang teman-teman kita ke si jantan gibonya. Ya teman-teman, ini si jantan gibonya. Dia posisi terakhir masih gacor, masih on fire. Cuman saya nggak sempat ngevideoinnya tadi, HP-nya Cuman saya belum sempat videoin si gibonya tadi, kameranya lagi dicas. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat gacornya ada di video-video sebelumnya juga. Nah, ini si jantannya sama si kalau jantan setiap hari kalau bisa dijemur supaya, apalagi giboso ini kan dari Iran, di sana lebih panas, supaya dia dapat panas yang cukup sesuai dengan di negara asalnya. Karena memang saya lihat si gibo ini kalau dijemur dia lebih aktif, lebih sering gacor dibanding di dalam ruangan. Nah, jadi kalau bisa rutin dijemur, udah dijemur masukin lagi ke si betinanya. Tapi kalau memang belum ngeleper, si betinanya belum siap kawin, gibonya masih bisa setiap hari kita rutin jemur. Setelah dijemur digantung di ruangan atau di tempat yang teduh. Nanti kalau si betina panda yang di sana itu udah siap lagi, kita masukin si gibo ini ke betinanya. Nah, ini teman-temannya yang kemarin gibo pejantan sudah terbukti sah di sini jadi pejantan isi, sudah terbukti. Tinggal kita ulang prosesnya. Mudah-mudahan si betinanya cepat siap. Nah, caranya gimana? Tinggal kita posisikan seperti ini aja. Atau si gibonya di depan boxnya gini misalkan. Nah, atau ke sana lah yang ngadepnya. Nah, jadi si gibo ini nanti pas gacor itu dia bisa mancing birahi si betinanya. Apalagi mereka kemarin sudah sempat jodoh, sudah produksi sekali kan. Biasanya udah kenal, jadi lebih cepat lagi si betina pandanya ngasih atau siap kawin ke si gibo ini. Nah, jadi tinggal di perawatan harian biasa untuk siap ternak atau untuk kenari yang mau diternak. Terus kita dekat-dekatkan aja kayak gini si gibo sama si pandanya biar mereka cepat kawin. Nah, teman-teman, seperti biasa mohon doanya, dukungannya supaya si gibo dan si betina pandanya bisa isi lagi, bisa lancar, dan mudah-mudahan kita bisa panen anakannya. Karena saya masih penasaran anakannya jadinya kayak gimana. Bapaknya kayak gini, kaki panjang, tinggi, kepala nekuk, betinanya postur standar kenari. Nah, anakannya gimana? Saya juga penasaran. Jadi teman-teman, terima kasih supportnya selama ini. Yang kemarin sudah komen, itu membuat motivasi dan semangat saya tetap terjaga supaya bisa ngelanjutin, dan mudah-mudahan bisa ngebuktiin si gibo dan si betina panda ini nanti lewat anakannya. Nah, itu teman-teman ya. Ini juga sama, kasih pakan, minum, telur rebus, dijemur setiap hari.
Nanti kalau betina ini ada perkembangan cepat siap, nanti udah mulai nyusun sarang, kita review lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak supportnya selama ini, apalagi khususnya tentang si Gibo dan si betina panda ini. Terima kasih, support kalian begitu berharga buat saya. Sukses terus buat teman-teman semua ternaknya. Happy breeding.